Pria itu mengambil Rubik's Cube, dan pada detik berikutnya dia melintas ke gurun Mongolia. Sebelum dia bisa pulih, kelompok ruang dan waktu lain muncul. Kakak perempuan tertua yang dipimpin oleh polisi berkata, "Anda mengganggu garis waktu dan ditangkap." Kemudian, sebuah tongkat memukulnya, dan waktu melambat 16 kali dalam sekejap. Mengambil kubus Rubik dan mendorongnya ke manajemen ruang waktu biro. Rocky merasa kurang beruntung. Di pagi hari, dia ingin menguasai dunia, tetapi dia dipukuli habis-habisan oleh Federasi Wanita. Sore hari, saya akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dibawa ke tempat hantu ini lagi. Ada apa? Mengapa saya menjadi pelanggar waktu? Dia ingin menyelinap pergi sementara, tetapi kakak perempuan itu mengeluarkan tombol dan menekannya. Tampaknya kerah ini dapat mengatur ulang waktu dan tidak dapat melarikan diri. Kakak perempuan tertua menyerahkan kubus Rubik ke meja depan, lalu mengirimnya ke sebuah ruangan kecil. Ada robot di ruangan itu, dan mesin kecil itu hanya menyapunya. Kakak ketujuh tiba-tiba malu, "Apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba kakinya kosong, dia berganti menjadi seragam penjara dan jatuh ke lantai berikutnya. Seorang pria mengeluarkan kertas setebal 2 meter. "Ini yang Anda katakan sepanjang hidup Anda, dan tanda tangani." Rocky tercengang. Dia berusia 1500 tahun, dan dia masih memiliki sedikit obrolan. Kapan dia harus masuk untuk kata-kata yang dia ucapkan dalam hidup ini? Untungnya, pria itu mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu menandatangani satu. Setelah menandatangani, dia jatuh ke lantai 3. Tidak ada yang salah dengan lantai ini, dengan kilatan cahaya keemasan, pemeriksaan medis selesai. Membuka pintu, pengadilan ada di depannya, dan itu juga tempat Rocky diadili. Hakim menatapnya, "Apakah Anda mengaku bersalah?" Ada apa dengan Rocky yang masih bengis? Hakim memasang TV kecil untuk menayangkan kartun, dan kartun itulah alasan mengapa Rocky ditangkap. Ternyata dahulu kala, terjadi perang multiverse, dan garis waktu yang tak terhitung jumlahnya saling bertarung, hampir menghancurkan segalanya. Pada saat ini, 3 wali muncul. Mereka menggabungkan garis waktu untuk membentuk garis waktu yang sakral. Semua orang hidup di garis ini selangkah demi selangkah, tetapi selalu ada hutang. Mereka yang berhutang anak suka pergi ke garis lain. Orang seperti ini disebut penjahat waktu. Jika penjahat waktu dibiarkan, itu akan memicu serangkaian bencana berantai dan menyebabkan pecahnya perang multiverse. Agar hal ini tidak terjadi, penjaga menciptakan administrasi ruang waktu untuk menangkap penjahat waktu, dan mereka yang tertangkap akan dihukum berat. Tapi siapa Rocky? Dia adalah dewa tipu daya. Nah, apa yang terjadi? Pekerjaan bengkok di bawah ternyata sihir di biro manajemen waktu tidak valid. Ini memalukan, hakim membuat keputusan akhir, menarik dan memotong Rocky yang berjuang. Apakah Anda mau mendengarkan kecanggihan saya lagi? Pada saat ini, seorang paman berambut putih berdiri dan menahan seseorang di bawah pisau. Namanya Laumo, dan dia adalah agen dari administrasi ruang waktu. Dia meninggalkan Rocky hanya untuk menangkap penggemar waktu yang berbahaya. Ada juga bekas tinta yang lebih ganas, kenapa dia tidak ingat dia melakukannya. Tapi tidak masalah, karena dia lolos dari persidangan, dia berniat untuk melarikan diri, dan sihirnya tidak valid di sini. Untungnya, dia sangat terampil, dan melarikan diri dari ruang interogasi dengan mencuri pengontrol waktu. Dia menemukan meja depan untuk mendapatkan kembali Rubik's Cube, dan dia bisa membuka laci. Orang-orang Rocky itu bodoh. Saya sebenarnya memiliki selusin atau lebih batu keabadian penghancur alam semesta di laci saya. Thanos ngiler saat melihatnya. Yang lebih menyayat hati adalah bahwa meja depan mengatakan bahwa mereka semua menggunakan batu permata sebagai pemberat kertas. Mendengar keraguan tentang kehidupan, dan melihat sekeliling, dia akhirnya mengerti satu hal. Ada yang salah dengan biro manajemen waktu, bahkan batu keabadian telah kehilangan kekuatan sihirnya di sini. Pada saat ini, kakak perempuan tertua yang menangkapnya muncul, dan Rocky segera menekan pengontrol untuk kembali ke ruang interogasi. Dia melihat ke samping pengamat waktu, dan memutuskan untuk melihat masa depannya.
Kehidupan masa depannya ditampilkan di TV. Dia melihat bahwa ibunya meninggal karena dia. Air mata menggenang di mataku, dan melihat ibuku meninggal, aku tidak bisa menahan air mata. Dia tertawa ketika melihat dirinya dan kakaknya bersatu kembali. Ternyata dia selalu peduli dengan keluarganya di dalam hatinya. Sampai akhir perang Infinity, dia melihat dirinya dicekik oleh Thanos dan merasakan mati lemas, dan dia melihat kematiannya sendiri. Ini adalah hidup Rocky. Saat ini, polisi saat itu membuka pintu dan ingin menangkapnya, tetapi Rocky membalas dan memasang time collar. Rocky ingin memberi saya flash Anda dan mulai memutar disk. Besar. Setelah keributan malam itu, kekosongan memenuhi hati Rocky. Dia selalu shock, tetapi setelah mengamati hidupnya sendiri, dia menyadari bahwa dia hanyalah budak. Saat ini, dia memutuskan untuk bergabung dengan administrasi waktu untuk membantu menangkap penjahat waktu. Tapi apakah ini ide aslinya atau konspirasi lain, tidak ada yang tahu. Meskipun lawan tidak mempercayainya, dia tetap membutuhkan bantuannya, karena mereka ingin memanfaatkan waktu. Van hanyalah Rocky lain dari alam semesta lain. Rocky ini bukan kekejaman biasa, dia melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel dan mengganggu garis waktu. Membunuh tentara administrasi waktu dan melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling mengerikan adalah menuangkan minyak ke tanah untuk menarik polisi waktu, dan kemudian berhenti. Tapi tidak ada yang bisa menangkapnya, hanya untuk meminta bantuan Rocky. Begitu saudara perempuannya bergerak, dia tahu apakah dia adalah Dewa Trik. Dia menemukan tempat persembunyian Time Van setelah beberapa informasi. Dalam kebijakan, ternyata selama timeline terganggu, cabang waktu akan terdeteksi sebagai abnormal. Tetapi berbeda dalam kasus kiamat, selama kiamat akhirnya menghancurkan segalanya. Tidak peduli berapapun waktu yang dilakukan penggemar. Mereka akan membuat masalah ketat, mereka semua akan musnah dengan datangnya hari kiamat. Untuk memverifikasi dugaan ini, Lamo membawa Rocky kembali ke Pompeii pada tahun 79 M. 1 menit kemudian, gunung berapi meletus dan kota itu akan musnah. Saat ini, Rocky tiba-tiba menyerbu ke dalam kerumunan, membiarkan domba-domba penduduk desa melarikan diri, dan berteriak bahwa akhir dunia akan datang. Baru saja selesai berbicara, gunung berapi meletus. Ketika Lamo melihatnya, monitor di tangannya tidak responsif, dan dia tidak melihat adanya kelainan. Sepertinya, seperti kata Rocky, penjahat waktu memang bersembunyi di hari kiamat. Mereka kembali ke biro administrasi dan begadang semalaman untuk mencari informasi, dan akhirnya mengunci lokasi penjahat waktu itu. Alabama menghadapi badai kiamat pada tahun 2050. Mereka melintasi tempat ini dan datang ke supermarket dengan perbekalan yang cukup. Yang kemungkinan besar merupakan benteng para penjahat waktu. Benar saja, di sini Rocky menemukan pria yang mencurigakan, kakak tertua yang hendak menangkapnya. Tetapi tanpa diduga, lengannya dicengkeram, dan lampu hijau menerpa. Dia dirasuki begitu saja, kedua Rocky S resmi bertemu. Pada saat ini, Rocky mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia mengundang penjahat waktu Rocky untuk menjadi asistennya, dan keduanya memerintah administrasi waktu bersama. Tanpa diduga, pihak lain tidak tertarik, dan bahkan melakukan pemukulan yang parah. Usai pertarungan, Rocky ini menunjukkan tubuh aslinya. Ternyata dia adalah Rocky perempuan. Pada saat ini, jebakan Rocky perempuan mengaktifkan perangkat reset waktu yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke berbagai administrasi garis waktu melalui portal. Melihat cabang yang tak terhitung jumlahnya muncul di garis waktu, semua orang berantakan. Sesuatu yang besar terjadi, dan rencananya berhasil. Rocky perempuan melewati waktu dan ingin menyalin markas otoritas secara langsung. Mereka menembak, tetapi mereka dikepung. Pada saat kritis, Rocky berhasil melarikan diri dengan menekan pengatur waktu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka melakukan perjalanan ke satelit pada tahun 2077. Sayangnya, sesuatu bencana sedang terjadi di sini. Bencana kiamat, dua planet bertabrakan dan tidak ada yang selamat. Yang lebih buruk adalah pengontrol waktu kehabisan daya, dan mereka tidak dapat memakainya kembali, yang mencerminkan manfaat dari powerbank.
Untuk bertahan hidup, Rocky laki-laki dan Rocky perempuan tidak punya pilihan selain bekerja sama. Mereka datang ke kota tempat mereka dapat mengisi ulang. Tetapi tiba-tiba kota itu kosong dan semua orang melarikan diri. Pada saat ini, Rocky perempuan tiba-tiba menendang pintu hingga terbuka. Ada seorang wanita tua duduk di ruangan itu, memegang meriam elektromagnetik di tangannya. Melihat foto Rocky yang baik hati, dia berubah menjadi seorang lelaki tua. Berencana untuk mendekat, tetapi dia tidak mengharapkannya. Mereka tidak punya pilihan selain bertanya kemana semua orang pergi. Wanita tua itu berkata, semua orang telah pergi ke stasiun kereta, dan mereka akan naik kereta untuk mengevakuasi planet di pesawat ruang angkasa. Ketika keduanya mendengarnya, pasti memiliki energi yang cukup untuk mengisi daya. Jadi keduanya akan naik kereta dulu, tapi mereka tidak punya tiket. Apa yang harus mereka lakukan? Rocky menjadi yang pertama dalam sekejap, tetapi dia dihentikan ketika sampai di pintu. Untungnya, Rocky perempuan menggunakan mind control dan berhasil masuk ke dalam mobil. Tanpa diduga, Rocky sedang mabuk di dalam mobil. Tarik semua orang untuk bernyanyi. Can I see your tickets? Kali ini, para penjaga mengetahui dan melempar keduanya dari kereta. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kejatuhan itu menghancurkan pengontrol waktu. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dari planet ini dengan pesawat luar angkasa. Keduanya melakukan perjalanan jauh ke kaki pesawat ruang angkasa, di mana sejumlah besar orang miskin yang tidak dapat diunggah berkumpul. Mereka melancarkan kerusuhan dan ingin naik ke pesawat ruang angkasa untuk melarikan diri demi hidup mereka. Planet ini hancur, dan akhirnya tiba. Kota mulai runtuh, orang-orang lari menyelamatkan diri, dan sebuah bangunan runtuh. Saat ini, Rocky bergerak. Sekarang garis suara adalah naik ke pesawat ruang angkasa. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa ketika pesawat ruang angkasa hendak lepas landas, sebuah meteorit menghantam dan pesawat ruang angkasa itu menghilang. Harapan terakhir hancur, semua orang putus asa, ini adalah akhir dari kematian. Bisakah Rocky berhasil melarikan diri? Di atas adalah plot dari 3 episode pertama drama Amerika Rocky. Marvel telah meninggalkan banyak ketegangan. Tujuan Rocky, kepala Biro Manajemen Waktu, dan poin yang paling dikhawatirkan semua orang. Dapatkah Rocky kembali ke alam semesta Marvel melalui drama ini? Tunggu edisi selanjutnya. Sampai jumpa.